kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan, akhwat sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama ngaji bareng online, ngaji online pagi bareng IKADI yang insya Allah dibersamai oleh Ustadz Ahmad Dahlan yang sudah bersama kita pada pagi hari ini. Monggo Bapak Ibu, ikhwan, akhwat sekalian bisa mempersiapkan diri. Insya Allah kita akan mulai kajian kita pada pagi hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini, di hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024. Alhamdulillah kita bisa bersua, bertemu, berkumpul via Zoom meeting untuk bersama-sama kita ngopi bareng IKADI. Ngopi itu ngaji online pagi dengan tema berguru pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beserta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang hadis-hadis beliau kita pelajari, kemudian apa yang sudah beliau lakukan kita amalkan, apa yang sudah beliau ajarkan kita kerjakan, dan semoga kita semua yang hadir saat ini bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apa kabarnya bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian? Semoga dimanapun bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian berada, senantiasa dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apa, dan semoga dimudahkan dalam segala urusan, dan semoga ngaji kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan memasuki pembahasan hadis kedua dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan insya Allah kita akan dibersamai oleh Ustadz Ahmad Dahlan LCMA. Dan Alhamdulillah juga beliau sudah hadir bersama kita, maka dari itu mari kita mulai kajian kita pada pagi hari ini. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustadz Ahmad Dahlan, ahlan Ustadz. Ahlan. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Matur nuwun Ustaz Stefan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير أما بعد. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah wa akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita bisa melakukan kajian online kita kembali. Berguru dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membahas hadis-hadis Nabi. Yang tentunya kita berusaha ketika membahas hadis-hadis Nabi ini dengan pemahaman yang komprehensif, bukan pemahaman yang parsial, dan juga berusaha untuk memahami hadis ini secara tekstual dan kontekstual. Ada beberapa hadis yang barangkali memang pemahamannya hanya tekstual saja, tapi beberapa hadis harus dimaknai secara kontekstual.
Nah, hadis-hadis yang dimaknai secara konteks, yang harus dimaknai secara kontekstual ini tidak bisa kita maknai secara tekstual. Karena akan menghilangkan makna, menghilangkan nilai, menghilangkan maqasid, menghilangkan hikmah, menghilangkan tujuan dari intisari yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut. Oleh karena itulah dalam kajian kita ini, dalam hadis Nabi yang kita pahami bersama-sama dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, karya Al-Imam Nawawi, kita berusaha semaksimal mungkin bahwa kita akan memahami hadis ini dari berbagai aspek dan dengan menghubungkannya juga dengan dalil-dalil yang lain supaya pemahaman kita menjadi pemahaman yang komprehensif, tidak parsial dan berusaha untuk ketika kita bicara bagaimana mengamalkannya di zaman kita maka kita bisa bisa melakukannya dengan dimensi ruang dan waktu yang berbeda dengan zaman Nabi yang sekarang kita hidup di dalamnya. Pembahasan darinya adalah hadis yang kedua dari Al-Arba'in Nawawiyah. Izinkan saya untuk share screen. Hadisnya berbunyi, hadis yang cukup panjang Bapak Ibu sekalian. Maka saya akan membacanya per frasa ya atau per ini sebenarnya dalamnya ada beberapa kalimat ya. Bisa bisa juga disebut kalimat begitu. Kita baca kemudian diterjemahkan langsung. Nanti kemudian kita akan membahas mengenai pelajaran, pemahaman, makna dan hukum yang terkandung dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan dari Umar radhiyallahu taala anhu juga kata juga ini merefer kepada hadis sebelumnya karena hadis sebelumnya juga diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat. Qala dia berkata, "Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ketika suatu hari kami duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin. Julus ini artinya bermajlis ya, duduk bersama tapi dalam rangka membahas kebaikan-kebaikan. Ittala alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi. Tiba-tiba, itu ini menunjukkan makna sesuatu yang muncul secara mendadak. Tiba-tiba muncullah seorang, kepada kami muncullah seorang laki-laki yang syadidu bayadis thiyabi. Bajunya sangat putih. Syadidu sawadi sya'ri. Rambutnya sangat hitam. La yura alaihi atharus safari. Tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad. Dan tidak satu pun dari kami yang mengenalnya. Ini suatu yang aneh. Orang yang tidak terlihat seperti melakukan perjalanan jauh, tapi kita tidak ada yang kenal dengan dia. Berarti bukan penduduk Madinah, tapi kok dia tidak terlihat melakukan perjalanan yang jauh. Wala ya'rifu min ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian beliau duduk mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam majelis itu. Fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Beliau orang ini menempelkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi dan meletakkan kedua telapak tangannya ala fakhidaihi di atas eh, kedua kaki kaki yang bagian atas ya, fakhid. Nah, domir dari hi di sini bisa diartikan kepada Nabi. Jadi dia meletakkan tangannya di atas kaki Nabi yang sedang duduk. Atau domirnya kembali kepada laki-laki tersebut. Jadi dia meletakkan tangannya di atas lututnya sendiri, di atas kakinya sendiri. Ada dua pendapat di sini para ulama, tetapi sebagian besar memaknainya bahwa dia meletakkan tangannya di atas kakinya sendiri. Karena kalau meletakkan tangannya di atas kaki Nabi, para ulama menganggapnya itu seperti tidak sopan ya. Kalau orang tiba-tiba datang langsung
menempelkan tangannya di kaki orang kan seperti tidak lazim. Waqala kemudian dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Sampaikan kepadaku mengenai Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah. Islam adalah engkau bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas shalah, engkau mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, engkau membayarkan zakat, wa tasuma Ramadan, engkau berpuasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau melaksanakan ibadah haji in istata'ta ilaihi sabila, jika engkau mampu. Qala sadaqta, dia mengatakan engkau benar. Kemudian Umar mengatakan fa'ajibna lahu, kami heran kepada orang itu, yas'aluhu wa yusaddiquhu. Dia nanya tapi dia yang mengatakan engkau benar, seakan-akan seperti orang yang menguji. Kalau orang yang bertanya tentunya tidak bisa menilai jawabannya apakah benar atau salah ya kan, namanya orang bertanya pengen tahu. Tapi ini mengatakan engkau benar, seakan-akan dia mengetahui jawabannya dan dia menguji Rasulullah. Kemudian dia berkata, qala akhbirni fa akhbirni anil iman. Sampaikan kepadaku mengenai iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, dan engkau beriman terhadap qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Qala sadaqta, dia mengatakan engkau benar. Qala fakhbirni anil ihsan. Sampaikan kepadaku mengenai ihsan. Qal Rasulullah bersabda, anta abudallah ka'annaka tarah. Yaitu engkau menyembah Allah seakan-akan melihatnya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka ketahuilah bahwa ia melihatmu. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Dia mengatakan sampaikan kepadaku mengenai hari kiamat. Qal Rasulullah bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maksudnya Rasul mengatakan ya kita sama-sama nggak tahu lah, nggak usah nanya gitu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Sampaikan kepadaku mengenai tanda-tandanya. Qal Rasulullah bersabda antalidal amatu rabbataha, yaitu apabila seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alah ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang tidak memakai alas kaki, tidak memakai baju secara sempurna, orang-orang yang miskin, menggembala kambing, mereka berkompetisi untuk membuat bangunan yang tinggi. Summan tolak. Kemudian dia pergi. Falabithtu maliya. Kemudian saya duduk di situ beberapa saat bersama Rasulullah. Summa qala Rasulullah kemudian bersabda, ya Umar, atadri manis sa'il, wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Umar menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya itu adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan urusan agama kalian. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang sangat panjang. Dan riwayat yang paling lengkap adalah riwayat Imam Muslim seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini. Tetapi ada beberapa riwayat yang lain diriwayatkan oleh beberapa sahabat yang lain, tetapi tidak selengkap ini. Ini menunjukkan bahwa peristiwanya dihadiri oleh sahabat yang banyak, walaupun tidak semuanya menghafal atau merekod semua detail peristiwanya dan semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Jibril dan jawaban dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada beberapa riwayat yang lebih pendek mengenai hadis ini. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, juga Ashabus Sunan, yaitu para penulis kitab Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasai, mereka semuanya adalah penulis kitab Sunan ya. Sunan ini adalah sedikit yang menjelaskan mengenai Sunan. Sunan ini artinya adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema fikih. Jadi dimulai dari toharoh, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, dan seterusnya. Namanya Sunan.
Kemudian juga diriwayatkan oleh para penulis kitab musnad. Musnad ini adalah kitab-kitab hadis yang susunannya berdasarkan hadisnya sahabat. Jadi misalnya hadisnya Umar dikumpulkan dalam satu bab, kemudian hadisnya Abu Bakar dalam satu bab, hadisnya Abu Hurairah dalam satu bab. Ini namanya musnad. Ada musnad Ahmad, kemudian musnad Abu Dawud At-Tayalisi. Ini beda dengan Abu Dawud yang menulis sunan ya. Kalau Abu Dawud yang menulis sunan namanya Abu Dawud As-Sijistani. Ini Abu Dawud At-Tayalisi. Ini jauh sebelum sebelum Abu Dawud As-Sijistani. Kemudian Abu Ya'la dan beberapa mukharris hadis yang lain. Hadis ini di kalangan ahli hadis disebut dengan hadis Jibril. Ya, hadis itu Jibril. Karena menceritakan mengenai kedatangan Jibril kepada Rasulullah dan kemudian bertanya mengenai beberapa hal dan kemudian jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan tersebut. Baru sekalian, sebagaimana hadis yang pertama yang kemarin kita bahas itu disebut oleh Imam Syafi'i misalnya sebagai seperempat agama atau Imam Ahmad yang menyebutnya sebagai Islam itu berputar pada tiga hadis, berporos pada tiga hadis. Salah satu adalah hadis yang kita bahas kemarin. Hadis ini juga merupakan hadis yang istimewa yang disebut oleh Al-Qurtubi sebagai inti dari semua hadis atau pokok dari semua hadis. Sebagaimana Al-Fatihah itu menjadi inti dari Al-Quran. Al-Fatihah itu isinya itu merepresentasikan isi dari Al-Quran. Tema-tema yang dibahas dalam Al-Quran itu disebutkan secara global dalam ayat-ayat dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana juga hadis ini menjelaskan tema-tema yang dibahas oleh semua hadis yang lain. Begitu menurut Al-Qurtubi. Kenapa demikian? Karena yang pertama, hadis ini mengandung inti inti keimanan, inti tentang keimanan, yaitu rukun iman. Jadi penjelasan lengkap mengenai rukun iman di sini. Kemudian juga ada inti syariat. Syariat Islam intinya disebutkan dalam hadis ini. Syariat Islam intinya adalah dalam rukun Islam itu yang ada 5 itu. Kemudian juga di dalamnya ada masalah atau pembahasan mengenai tazkiyah dan raqaiq, yaitu penyucian jiwa, adab, cara berinteraksi, berkomunikasi, bertakarub kepada Allah, dan juga cara berinteraksi secara beradab dengan adab Islam dengan manusia yang lain. Kemudian yang terakhir juga ada pembahasan mengenai hal-hal yang gaib, yaitu mengenai tanda-tanda hari kiamat. Jadi hadis ini sangat lengkap sekali, sangat panjang, dan isinya juga sangat lengkap dan mengandung pokok-pokok dari penjelasan atau dari tema-tema hadis yang lain. Mengenai tema hadis ini, ada tema besar, ada 3 tema besar yang dibahas oleh hadis ini. Yang pertama adalah iman, yang kedua Islam, dan yang ketiga ihsan. Iman, Islam, dan ihsan. Nanti kita akan jelaskan masing-masing. Dan juga ada pembahasan mengenai hari kiamat ya, tanda-tanda hari kiamat. Dan kalau kita lihat baru sekalian bahwa fase orang beragama dalam Islam itu fasenya seperti itu. Diawali dari berislam, berislam ini diawali dengan bersyahadat, kemudian beriman. Mungkin ada yang bertanya, bukankah seharusnya orang beriman dulu baru bersyahadat? Lazimnya begitu atau propernya begitu. Tetapi ada juga orang-orang yang dia bersyahadat dulu tapi imannya tidak betul-betul kuat. Imannya belum tertancap dalam jiwanya. Itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan waqatil arabu amanna qul lam tu'minu walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Kemudian Allah mengatakan walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami sudah berislam, bukan sudah beriman tapi sudah berislam. Kalian sudah bersyahadat begitu. Bersyahadat itu artinya kalian Islam. Kalian barangkali sudah melaksanakan beberapa perintah rukun Islam, salat dan lain-lain. Tapi walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, tetapi iman itu belum betul-betul masuk ke dalam hati kalian. Jadi membedakan antara Islam dengan iman. Fasenya
adalah Islam dulu, bersyahadat dulu. Kalau seorang orang sudah bersyahadat, maka dia dianggap sebagai seorang muslim. Bagian dari komunitas muslim yang dia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan muslim yang lain. Tetapi bagaimana tingkat keimanannya orang bisa berbeda-beda. Karena iman itu yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Dan imannya Nabi tidak sama dengan imannya sahabat. Imannya sahabat tidak sama dengan imannya para ulama besar, misalnya para imam madhab. Imannya para imam madhab tidak sama dengan imannya misalnya para imam-imam dalam madhab tertentu. Disebut dengan mujtahid madhab. Iman mereka tidak sama dengan ulama di bawahnya. Iman mereka tidak sama dengan orang awam di bawahnya dan seterusnya. Ini sesuai dengan pendapat yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Ada tingkatan yang berbeda-beda. Sehingga kemudian dikatakan beriman tidak kemudian sama-sama sudah beriman kepada Allah berarti statusnya sama. Tidak seperti itu. Jadi berislam, kemudian beriman, dan tingkat yang paling tinggi adalah berihsan. Ini adalah buah dari Islam dan iman. Dan tingkatan yang paling tinggi. Ini tadi saya mengatakan bahwa propernya adalah orang bersyahadat disertai keimanan. Seharusnya begitu. Tetapi kenyataannya ada juga orang yang bersyahadat dan tidak ada iman dalam hatinya. Ini disebut dengan orang-orang munafik. Munafik yang eh, munafik yang sebenarnya dalam terma nifak yang disebut oleh Al-Qur'an dalam dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka ya. Neraka yang paling bawah. Itu adalah kemunafikan yang ini, yaitu orang yang bersyahadat tapi dalam hatinya tidak ada keimanan. Contohnya siapa ya? Kalau di era kontemporer, di era modern seperti Senok Orgonya ya. Christian Senok Orgonya ini seorang orientalis dari Belanda yang berpura-pura masuk Islam dan merubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar, dan dia bahkan sempat ke Makkah belajar kepada ulama-ulama besar di Makkah yang luar biasa ya. Bahkan kita sebagian besar kita tidak sempat untuk belajar di sana. Ini orang ini imannya nggak ada nih orang ini. Bukti bahwa imannya nggak ada ketika dia misinya selesai untuk apa namanya berkhidmat kepada penjajah, ya sudah kembali kepada asalnya. Memang dia bukan orang Muslim. Jadi dia berpura-pura masuk Islam sampai belajar ke Makkah, pulang berubah namanya menjadi Syekh Abdul Ghaffar, kemudian berdakwah kepada masyarakat Aceh, tapi sebenarnya dakwahnya adalah dalam rangka merusak Islam. Atau contoh yang lain adalah orang-orang munafik yang ada di Madinah. Pada zaman Nabi banyak orang-orang munafik. Orang-orang munafik ini adalah sebenarnya orang-orang Arab dari kalangan dua kabilah besar di Madinah, Aus dan Khazraj, yang mereka merasa bahwa mereka sudah tidak punya power di Madinah dan tidak ada pilihan bagi mereka untuk bisa eksis di Madinah kecuali pura-pura masuk Islam supaya bisa tetap ya dianggap sebagai orang yang setara di Madinah. Maka mereka pura-pura masuk Islam dan jumlahnya cukup banyak ya, kita bisa lihat dalam perang Uhud ya. Itu kan ada berapa 300-an orang yang mereka pulang nggak jadi perang. Itu adalah orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka Rasulullah pernah bersabda, an Ummi Salamah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul min ashabi man la yarani ba'da an amuta abadan. Di antara sahabat-sahabatku ada orang-orang yang tidak akan melihatku sampai selamanya setelah aku mati. Ini kenapa disebut sahabat ya? Karena sahabat itu dalam dalam terminologi eh, ahli hadis adalah orang yang bertemu Nabi, beriman, mengikuti syariat Nabi. Dan itu orang munafik bisa jadi secara zahirnya masuk dalam kategori ini. Kan kita tidak tahu, atau para sahabat minimal pada waktu itu
tidak tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak. Sebagian ada yang kelihatan secara jelas seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, tapi kan pengikutnya banyak, tidak semuanya diketahui. Sampai kalau kita lihat Rasulullah itu kan membeberkan, menceritakan nama-nama mereka hanya kepada satu orang sahabat yang sangat dipercaya, yaitu sahabat siapa namanya? Hudzaifah Ibnul Yaman. Hudzaifah Ibnul Yaman ini dikasih tahu oleh Rasulullah mengenai nama-nama orang-orang munafik pada waktu itu. Dan beberapa orang sahabat itu sampai mereka khawatir kalau mereka termasuk di antara nama-nama yang disebut oleh Rasulullah kepada Hudzaifah. Sampai sekelas Umar bin Khattab, ya, dalam sebuah riwayat dia datang kepada Hudzaifah bin Yaman mengatakan, "Wahai Hudzaifah, apakah aku termasuk di antara yang disebut oleh Rasulullah sebagai orang munafik?" Sampai seperti itu. Dan ada sebuah peristiwa bahwa suatu hari ini zaman Umar, ya, an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala du'iya Umar li janazah. Umar suatu hari ini ketika beliau menjadi khalifah di diundang untuk menghadiri pemakaman seorang, ya, dalam tanda kutip sahabat, begitu dianggap sebagai sahabat. Fakharaja fiha au yuriduha. Maka beliau berangkat untuk menghadiri pemakaman tersebut, ya, karena seorang sahabat. Fata'allaqtu bihi. Kemudian saya eh, memegang tangannya, memegang tangan Umar, ngasih tahu, "Ijlis ya Amirul Mukminin. Tolong duduk sebentar wahai Amirul Mukminin. Fa innahu min ulaik." Sesungguhnya orang ini yang sedang akan dimakamkan ini, min ulaik, dia termasuk di antara mereka. Nah, kata mereka ini sama-sama difahami oleh Umar dan Hudzaifah karena Umar dulu pernah bertanya kepada Hudzaifah mengenai nama-nama orang yang disebut Rasulullah sebagai orang-orang munafik. Jadi Umar kemudian paham, kemudian dia berkata, "Faqala nasyattukallah ana minhum." Umar bertanya, "Saya termasuk mereka ada yang disebut Rasulullah?" Qala la wala ubarri'u ahadan ba'dak. Hudzaifah mengatakan, "Engkau tidak termasuk di antara orang-orang munafik, wahai Umar, yang disebut oleh Rasulullah. Wala ubarri'u ahadan ba'dak, dan saya tidak akan memberitahu siapapun sahabat yang lain setelah engkau." Jadi kalau nanti ada sahabat lain yang nanya, saya nggak kasih tahu gitu. Karena ini merupakan rahasia yang diminta oleh Rasulullah untuk dijaga oleh Hudzaifah bin Yaman. Jadi baik, kembali kepada yang tadi. Jadi ada orang-orang yang dia tidak beriman tapi berislam, disebut dengan munafik. Eh Senok Horgonya tadi salah satu contohnya, kemudian orang-orang munafik di Madinah. Dan pada era keislaman yang sesudah zaman Nabi, ketika era Futuhat Islamiyah, zaman Umar dan sesudahnya, ada kelompok disebut dengan Zanadiqah atau Zindiq. Zanadiqah atau Zindik ini terma yang sama dengan munafik sebenarnya. Zindik sama dengan munafik sebenarnya. Tapi karena Zindik ini punya karakter yang lain. Mereka adalah orang-orang yang sakit hati ketika negaranya ditaklukkan. Orang-orang misalnya dari Persia atau dari negara yang lain yang dulunya bukan Islam, kemudian negaranya ditaklukkan, kemudian sakit hati. Sakit hatinya itu diwujudkan dengan dia pura-pura masuk Islam, menjadi bagian dari komunitas Muslim, tetapi dia selalu berusaha untuk merusak Islam dari dalam. Ini adalah zanadiqah atau zindik. Dan caranya diantaranya adalah memasukkan hadis-hadis palsu. Nanti kalau dalam pembahasan mengenai hadis palsu, di antara kenapa ada hadis palsu, di antaranya adalah sebabnya orang-orang zindik yang sakit hati dengan Islam, mereka memasukkan hadis, membuat hadis-hadis yang tidak masuk akal dalam rangka untuk membuat Islam terlihat seperti agama yang sangat buruk sekali. Baik, selanjutnya brother sekalian, mengenai kata iman dan Islam. Islam dan iman, ya, tadi kita sudah membahas mengenai prosesnya. Islam, iman, kemudian ihsan. Iman dan Islam sebagai sebuah terminologi, itu kadang-kadang bisa saling menggantikan. Menggantikan artinya orang Muslim ya mukmin, mukmin ya Muslim, begitu. Bisa saling menggantikan dalam penggunaannya, maksudnya ini. Terminologi Islam dan iman dalam penggunaannya bisa jadi saling menggantikan. Tetapi kaidahnya adalah
idza ijtama'a tafarraqa wa idza tafarraqa ijtama'a. Idza ijtama'a tafarraqa. Kalau kata Islam dan iman disebut rangkaian, dalam satu rangkaian, dalam satu kalimat, maka tafarraqa, maka maknanya berbeda. Seperti dalam ayat tadi, wa qalatil arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walam yadkhulil imanu fi qulubikum. Disebut dalam satu rangkaian. Orang-orang Arab Badui mengatakan kami sudah beriman. Allah mengatakan jangan mengatakan beriman, kalian katakan saya sudah Islam. Boleh mengatakan saya sudah Islam, tapi beriman jangan karena walam yadkhulil imanu fi qulubikum, karena iman belum masuk dalam hati kalian. Ini disebut dalam satu rangkaian iman dan Islam, berarti maknanya berbeda. Islam dan iman maknanya berbeda. Tingkatannya berbeda. Wa idza tafarraqa ijtama'a, tetapi kalau disebut masing-masing maka bisa saling menggantikan. Contohnya misalnya ketika Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi wa yadihi. Seorang Islam, seorang yang muslim adalah orang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari lidah dan dari tangannya, dari keburukan lidah dan tangannya. Berarti kata muslim di sini sama dengan mukmin, ya orang yang beriman juga demikian. Atau ketika Rasulullah mengatakan al-mu'minu al-muslimu akhul muslim. Seorang yang muslim adalah saudara dari muslim yang lain. Ini juga sama dengan al-mu'minu akhul mu'min. Seorang yang beriman adalah saudara bagi orang beriman yang lain. Jadi dalam terminologi syariat, dalam penggunaannya, ketika dua kata ini digunakan dengan rangkaian yang berbeda, bisa saling menggantikan maknanya. Tetapi kalau dalam satu rangkaian, maka maknanya jadi berbeda. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada banyak pelajaran sebenarnya dari hadis Jibril atau dari kedatangan Jibril. Nanti kita akan bahas mengenai iman Islam lebih lengkap, tapi kita bahas mengenai pelajaran dari kedatangan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dengan bentuknya dan dengan caranya yang seperti itu. Yang pertama, Umar mengatakan dalam hadis itu, "Ittala alaina rajulun bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi syari." Tiba-tiba datang orang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya. Berarti di situ Umar melihat penampilan dari Jibril yang datang itu, dalam tanda kutip ya, itu sangat membuat orang menjadi tertarik melihatnya. Bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam. Sangat rapi berarti. Penampilan yang ideal untuk seorang datang ke sebuah majelis. Oke, pelajaran pertama adalah bahwa menunjukkan bahwa baju putih adalah di antara baju yang dipakai atau disenangi atau dianggap baik. Ya, karena di sini Umar memuji penampilan dari Jibril dan Jibril memakai baju putih. Menunjukkan bahwa baju putih ini termasuk di antara baju yang waktu itu pada zaman Nabi dianggap sebagai baju yang sangat baik untuk dipakai. Ini juga yang menjadi alasan di antaranya kenapa Rasulullah sangat menyukai baju putih dan menyuruh kita untuk memakai baju putih, menyuruh para sahabat memakai baju putih, dan juga menyuruh kita untuk mengkafani jenazah dengan kain putih. Rasulullah bersabda, "Albisu al-bayad fa innahu athhar wa atyab wa kaffinu fiha mautakum." Pakailah baju yang putih karena itu lebih bersih dan lebih bagus. Atyab, athhar lebih 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 suci, lebih bersih. Wa atyab, lebih bagus. Kenapa bisa lebih putih dan lebih bagus dan lebih bersih? Ya karena baju putih kan kalau dia ada nodanya sedikit akan kelihatan. Maka orang yang pakai baju putih dia akan berusaha supaya menjaga bajunya tidak terkena noda, ya kan? Dan kalau ada noda dia akan bersihkan. Kalau nanti kalau dipakai ada nodanya kelihatan sekali. Maka dia lebih athhar dan atyab. Nah, ini juga menunjukkan pujian Nabi kepada baju putih, lebih bagus. Bagus sebagai penampilan di situ. Dalam hadis Rasul mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, menyukai keindahan. Di antara bentuk keindahan pada zaman itu
kriterianya, Pak, sekali lagi pada zaman itu adalah baju putih. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa walaupun Rasulullah menyuruh kita pakai baju putih dan mengatakan itu baik, tetapi warna baju atau memilih warna baju dan juga memakai model baju, babnya pembahasannya adalah mengenai kepantasan budaya masyarakat. Ini harus dipahami. Artinya, tidak harus kemudian kita selalu menggunakan baju putih terus. Dan juga tidak harus menggunakan baju yang modelnya dipakai oleh Rasulullah pada waktu itu. Ini ada yang unik. Kalau orang-orang yang baru masuk Islam di Eropa itu mereka punya punya ini ya, punya keunikan bahwa sebagian orang-orang yang masuk Islam melalui orang-orang dari Timur Tengah itu mereka mengatakan bahwa baju sunnah adalah baju gamis dengan model seperti yang dipakai oleh orang Saudi sekarang. Itu namanya baju sunnah. Tapi kalau mereka yang masuk Islam melalui orang-orang Pakistan, orang-orang India, Muslim, mereka mengatakan baju sunnah adalah bajunya seperti orang baju Pakistan itu yang kita menyebutnya apa itu ya, baju baju kurtah atau apa itu ya, yang baju baju apa namanya koko tapi panjang di bawahnya itu ya, sampai lutut. Mereka mengatakan ini baju sunnah gitu. Kalau mereka masuk Islamnya lewat orang-orang tablik misalnya, yang dari Pakistan, dari India. Tapi kalau masuk Islamnya lewat orang-orang Saudi, orang-orang taruhlah misalnya seperti kawan-kawan dari Salafi dan seterusnya, mengatakan ini baju sunnah adalah seperti gamis seperti ini, baju putih. Dan ini sebenarnya agak lucu ya. Kalau kita bertanya, mereka tahu pernah nggak mereka melihat foto atau video atau dokumentasi mengenai baju Nabi? Apakah baju Nabi modelnya seperti itu? Tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa model baju Nabi adalah seperti bajunya orang Saudi sekarang atau bajunya orang Pakistan sekarang. Sama-sama tidak. Kenapa? Ya karena Rasulullah hidup pada zaman itu dengan kepantasan budaya yang ada pada zaman itu. Dan Rasulullah hidup dengan kaumnya. Rasulullah tidak terasing dari budaya masyarakatnya. Ini harus dipahami. Rasulullah datang untuk eh, melakukan perubahan besar dalam masyarakat. Membawa masyarakat kepada Islam yang sesungguhnya, masyarakat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu dipahami bahwa Rasulullah kemudian tidak menjauhkan diri dari masyarakat. Rasulullah bergaul dengan masyarakat. Rasulullah berbaur dengan masyarakat. Rasulullah berbagi budaya dengan masyarakat. Jadi budaya yang dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu, Rasulullah melakukannya juga. Jadi Islam tidak memerangi budaya sama sekali. Tetapi Islam meluruskan kesalahan-kesalahan pemahaman, kesalahan-kesalahan perilaku yang bertentangan dengan syariat Islam. Kalau dia tidak bertentangan dengan syariat Islam, dia tidak perlu dirubah. Ya tetap saja kita bergaul sesuai dengan budaya masyarakat di setempat. Tidak perlu kemudian Islam itu memunculkan diri dengan apa namanya bentuk yang berbeda, sama sekali berbeda, yang kemudian seakan-akan kemudian Islam itu memerangi budaya masyarakat setempat. Jadi kaidahnya bukan masalah budayanya, tapi kaidahnya adalah bertentangan dengan syariat apa tidak. Ya kalau dia bertentangan ya harus dirubah dong. Karena Islam itu datang untuk merubah itu memang. Islam datang untuk memperbaiki. Ya kalau salah diperbaiki. Tapi kalau tidak salah kenapa harus diperbaiki? Ya dibiarkan saja. Tidak apa-apa. Nah, ini masuk dalam pembahasan mengenai warna dan model baju Nabi. Maka Nabi itu dalam banyak hadis ini, saya tidak tampilkan hadisnya satu-satu ya Bapak Ibu sekalian, tetapi saya pernah membaca sebuah artikel yang dia mengumpulkan hadis-hadis mengenai baju-baju Nabi. Ini saya ringkaskan sedikit. Rasulullah kadang memakai baju warna merah, riwayat Bukhari dan riwayat dari Al-Bara, riwayat dari sahabat Al-Bara, riwayat Bukhari. Rasulullah kadang memakai sorban warna hitam, bukan putih, hitam. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah. Kadang Rasulullah memakai baju bergaris warna hijau.
Mohon maaf ini. eh, baterainya habis. Kadang Rasulullah memakai baju bergaris warna hijau. Jadi kalau bahasa kita sekarang ya misalnya taruhlah budaya kita memakai batik begitu. Itu kan bermotif ya. Rasulullah pernah memakai baju warna hitam dan lain-lain banyak sekali ini. Saya ambil sedikit saja. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa model dan warna itu terserah kita untuk memilihnya selama pertama menutup aurat, tidak bertentangan dengan syariat, pantas secara budaya. Tiga kriterianya. Menutup aurat sesuai dengan yang disebutkan Rasulullah mengenai aurat ya. Di antara syarat menutup aurat misalnya tidak transparan, tidak membentuk anggota tubuh, memakai baju yang sangat ketat sekali, itu juga tidak menutup aurat. Ini sebagian disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga tidak tidak ada niat untuk disebut dengan libasus syuhrah, baju yang dipakai dalam rangka supaya dikenal orang, namanya libasus syuhrah. Itu dilarangnya karena dia akan bisa membawa kepada kesombongan. Yang kesombongan itu yang dilarang oleh Rasulullah dalam apapun termasuk dalam memakai baju. Maka Rasulullah mengatakan manjarra bau khuyala dan seterusnya. Barang siapa yang menyeret bajunya dengan niat sombong, maka akan ada konsekuensinya di akhirat yang sangat sangat berat. Baik, jadi intinya berarti sekalian bahwa baju ini sunnahnya adalah bukan mengenai model dan warna. Jadi kita tidak mengatakan bahwa bajunya orang Saudi yang putih sekarang dengan bentuk itu adalah sunnah. Tidak. Kita juga tidak mengatakan bahwa bajunya orang Pakistan dengan model model seperti itu, koko kurta atau apa begitu itu adalah sunnah. Bukan. Tetapi sunnahnya adalah kalau dia sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan yang digariskan oleh Rasulullah SAW, tidak ada niat untuk sombong dan seterusnya. Ini saya kasih gambarnya beberapa jenis baju yang dulu dipakai Rasulullah ya, sesuai dengan penyebutan dalam hadis. Ada Rasulullah pakai isabah. Isabah ini seperti tali dalam maaf, bukan tali apa namanya? Ikat kepala. Ini biasa dipakai dalam perang. Rasulullah pernah memakainya. Rasulullah kadang memakai imamah. Imamah ini sorban secara umum. Sorban sendiri kalau di Arab ada berbagai jenis. Ada sorbannya orang Saudi, beda dengan sorbannya orang Emirat, beda dengan sorbannya orang Yaman. Yaman dengan Oman yang hampir sama. Beda dengan sorbannya orang Sudan, beda dengan sorbannya orang Libanon dan Jordan dan yang daerah-daerah Syam dan lain-lain. Beda dengan orang Mesir, beda dengan orang-orang yang di Maroko, Aljazair, Tunisia. Kalau ini adalah model sorban yang mirip dengan orang Yaman dan mirip dengan Imarat ini yang digambar ini. Intinya Rasulullah pernah pakai sorban. Kemudian ada izar. Izar ini adalah kain yang dipakai di bawah ya. Seperti sarung kalau bahasa kita. Tapi kalau sarung kan dijahit di ujungnya sehingga seperti dia menutup begitu. Kalau izar tidak harus. Dia seperti kain biasa saja. Tapi dililitkan di bawah. Rasulullah pernah memakainya. Burt. Rasulullah pernah pakai baju seperti ini. Burt ini yang ada tutup kepalanya. Seperti bajunya orang Maroko. Rasulullah pernah pakai burdah. Burdah ini kain tebal jadi dipakai seperti pengganti jaket kalau zaman sekarang. Dipakai di musim dingin. Rasulullah pernah makainya. Ini semua dalam hadis disebut. Rasulullah pernah memakai jubah. Jubah itu baju besar yang dipakai di atas baju. Ya, baju kebesaran mungkin nih nyebutnya. Seperti mislah. Ini namanya mislah. Kalau orang Arab namanya mislah. Ini mislahnya orang orang Arab, orang Saudi, orang Kuwait, Emirat dan seterusnya. Rasulullah pernah makainya jubah ini. Rasulullah pernah pakai hibarah. Ini baju yang bermotif. Namanya hibarah. Ada motifnya. Rasulullah pernah pakai hullah. Hullah itu yang di atas ini. Atau rida ya. Hullah sama dengan rida. Kain dipakai di atas. Seperti kainnya orang umroh. Atau haji, ihram. Rasulullah pernah pakai sirwal. Sirwal ini semacam celana tapi dia lebih polos ya. Tidak ada modelnya. Sekadar pakai kolor, kemudian nutup atau membentuk kaki begitu saja. Jadi bentuk-bentuk baju yang pernah disampaikan dipakai oleh Rasulullah SAW. Semuanya pernah ini. Maaf, Evan, sampai jam berapa? Eh, sampai jam 6.50 boleh kan? 6.55. Oh ya, Nanti ada tanya jawab. oke. Baik. Saya simpulkan dulu yang
mengenai ini ya. Barangkali nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu sekalian karena memang ada beberapa pelajaran yang penting dari hadis Jibril ini. Sesi mulai yang terakhir mengenai pembahasan mengenai baju tadi intinya adalah bahwa ketika kita bicara tentang baju, jangan mengklaim bahwa baju saya sunnah, baju Anda tidak sunnah. Hanya karena modelnya misalnya, modelnya ini adalah model yang dipakai oleh kebanyakan orang Arab misalnya. Arab tidak merepresentasikan Islam. Betul Islam turun di Arab, tapi tidak semua yang dilakukan oleh orang Arab berarti Islam. Tidak. Termasuk misalnya budaya yang berkembang di Arab, di Saudi terutama, yang sangat mengekang perempuan. Ini bukan bagian dari Islam. Ini budaya orang Saudi saja. Sehingga wanita nggak boleh ngapa-ngapain. Kita lihat pada zaman Nabi perempuan itu berkiprah kok di masyarakat. Para sahabat Nabi yang perempuan itu ikut dalam perang kok bahkan mereka menjadi perawat-perawat yang apa namanya pasukan yang terluka, menjaga kemah dan seterusnya. Ada wanita-wanita yang bekerja di zaman Umar ada seorang seorang yang menginspeksi pasar, ketua pasarnya begitu, pasar induknya seorang perempuan, ya kan? Beberapa istri Nabi bekerja membuat kerajinan yang dijual. Jadi tidak semua yang di Arab itu berarti Islam, tapi Islam memang turun di Arab. Maka harus kita bedakan antara kita tidak membenci Arab, tapi tidak mengatakan bahwa semua yang di Arab berarti benar atau berarti Islam. Demikian juga masalah baju ini yang menjadi kaedah, menjadi kriteria, yang menjadi barometer, menjadi ukuran apakah ini benar salah adalah syariat Islam. Dan itu kita bisa lihat pelajarannya dari diantaranya adalah hadis Jibril ini yang mungkin pengambilan hikmahnya agak jauh, tetapi ini kalau kita dalami akan sampai pada kesimpulan seperti itu. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ini baru bagian separuh ya dari hadis ini. Barangkali di kesempatan yang lain jika Allah mengizinkan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lain. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Dahlan atas penyampaiannya pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bisa menjadi ilmu bagi kita, kemudian kita amalkan. Gitu. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian, jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa bertanya melalui kolom chat atau barangkali berkenan bisa juga untuk langsung angkat tangan seperti itu. Ini ada satu pertanyaan Ustadz yang sudah dikirim tadi ketika materi dari Muhammad Irman. Pertanyaannya adalah, sudah mafhum bahwa rukun Islam ada kaifiatnya untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan rukun Islam yang pertama? Karena saya pernah mendengar di medsos salah satu dai kondang mengatakan bahwa kalau orang tuanya Islam, anaknya otomatis Islam. Tidak perlu mengikrarkan dua kalimat syahadat seperti yang dilakukan mu'alaf. Jazakumullah khair. Tafadhal Ustaz. Ya, ya insya Allah yang disampaikan oleh Ustadz itu insya Allah benar seperti itu bahwa orang yang sudah terlahir dalam dalam keluarga Muslim dan dia melanjutkan keislamannya, dia tidak pernah keluar dari Islam ya. Itu dia tidak perlu bersyahadat ulang karena dia sudah dari sejak lahir dia sudah Muslim. Dan sebenarnya kita tiap hari juga bersyahadat Bapak Ibu sekalian. Kalaupun kita tidak mengikrarkan di depan publik, kita ketika sholat juga selalu bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Ya. Tapi kenapa ada ikrar syahadat kepada yang non-Muslim, orang yang sebelumnya bukan Islam, kenapa dia harus bersyahadat? Ada hikmahnya sebenarnya ini. Hikmahnya adalah bahwa supaya diketahui bahwa dia sekarang sudah Muslim. Karena dalam Islam ada yang disebut dengan hak dan kewajiban antara sesama Muslim. Misalnya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, hakul muslimi alal muslimi sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atisha fahamidallahu fashamithu wa idza ada fa'udhu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu.
Ada tujuh, ada enam hak yang dimiliki seorang muslim. Kalau bertemu, mengucapkan salam, saling mengucapkan salam. Kalau dia mengundang kita, kita mampu datang, kita harus datang. Kalau dia minta nasihat, harus dikasih nasihat. Kalau dia bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka kita membalasnya, menjawab dengan yarhamukallah. Kalau dia sakit, maka kita menjenguknya. Kalau dia meninggal, kita mengurusnya, mengantarnya ke pemakaman. Itu diantara hak al-muslimu alal muslimi, al-muslimi akhul muslim la yakhdhuluhu wa la yadhlimuhu wa la, riwayat Muslim ini dan hadis Arba'in juga. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinakannya. Menghinakan maksudnya kalau dia dalam sebuah peperangan nggak boleh diserahkan kepada musuh dan lain-lain, ada hak-hak yang lain. Jadi fungsi dari di antara hikmah dari ishtihar ikrar syahadat pada yang non muslim adalah dalam rangka supaya diketahui bahwa dia seorang muslim, maka dia kemudian menjadi komunitas muslim yang mempunyai hak dan kewajiban. Karena zaman sekarang sebenarnya unik Bapak dan sekalian. Kalau kita baca ya di ya kita lihat cerita-cerita di medsos orang-orang barat yang masuk Islam, banyak yang mereka itu sebelum masuk Islam sudah Islam sebenarnya. Jadi mereka membaca buku-buku tentang Islam, Quran, dan seterusnya. Dan keyakinan sudah muncul. Hanya saja mereka belum ikrar syahadat. Dan mereka sudah sholat dan seterusnya. Itu banyak sekali kasus seperti itu. Tapi kemudian mereka tetap harus ikrar. Kenapa? Ya supaya diketahui. Itu di antaranya. Tapi kalau yang keluarga lahir dalam keluarga Muslim, ya otomatis orang sudah tahu dia dia Muslim. Kecuali kalau dia kemudian keluar dari Islam, maka nanti kalau dia akan kembali lagi kepada Islam, maka dia harus berikrar lagi. Wallah alam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian ini ada satu pertanyaan dari Irman 86. Afan Ustaz, ukuran yang dimaksud kain di atas mata kaki itu seberapa Ustaz? Karena kita kadang melihat ada saudara kita yang sholat pakai celana jauh di atas mata kaki dan sedikit di bawah lutut. Syukran penjelasannya Ustaz. Saya ingin menjelaskan sedikit mengenai isbal ini ya. Sesuai dengan kaidah yang sering saya sampaikan tadi di awal juga saya sampaikan bahwa kita harus memahami hadis secara komprehensif, tidak parsial. Komprehensif artinya kita mengumpulkan semua dalil mengenai tema itu dalam satu kerangka yang sama, dimasukkan dalam kotak yang satu. Terlebih kita punya kardus tentang isbal. Ini kardus isbal nih. Maka semua hadis tentang isbal yang berhubungan dengan tema isbal harus dimasukkan di situ. Jangan kita mengambil satu hadis saja, kemudian kita pegangi dengan kuat hadis itu, kemudian kita melupakan hadis yang lain. Kenapa demikian? Karena Nabi itu menyampaikan hadisnya tidak mungkin saling bertentangan. Pertama, dia sumbernya satu. Yang kedua, bahwa proses penyampaian hadis bukan seperti proses penulisan buku, bukan seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang sudah tersusun suratnya, ayatnya, dan seterusnya. Hadis itu adalah ucapan perbuatan Nabi yang direkod oleh sahabat yang melalui proses yang sangat panjang, sehingga kemudian eh, banyak faktor-faktor luar yang bisa mempengaruhi validitas hadis, bahkan juga bisa mempengaruhi kadang-kadang merubah makna, merubah kata, dan seterusnya. Maka hadis harus dipahami secara komprehensif. Tentang tema isbal, kalau kita hanya mengambil hadis yang matah tal ka'baini fahuwa finnar, semua yang di bawah mata kaki, semua baju yang di bawah mata kaki, maka masuk neraka. Kalau kita mengambil hadis itu saja, ya otomatis nanti kita akan mengatakan orang yang isbal masuk neraka. Yang memanjangkan baju di mata kaki berarti masuk neraka. Tetapi kalau kita lihat hadis yang lain seperti manjarro thawbahu khuyala. Barang siapa yang menyeret bajunya dengan niat sombong. Ada kata khuyala, dengan niat sombong. Kenapa Rasulullah masukkan kata dengan niat sombong? Kenapa tidak cukup dengan barang siapa yang memanjangkan bajunya atau menyeret bajunya? Kenapa ada kata dengan niat sombong? Karena itulah sebenarnya yang dimaksud oleh Rasulullah. Ketika mengatakan mata tahtal ka'baini fahuwa finnar. Yaitu orang yang memanjangkan bajunya di bawah mata kaki dengan niat sombong. Bukti yang lain adalah bahwa ketika Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kadang-kadang baju saya lebih dari mata kaki, illa an ata'ahadahu, kecuali kalau saya memperhatikannya, kadang-kadang melorot di bawah mata kaki. Rasulullah mengatakan, lasta mimman yaf'aluhu khuyala, engkau tidak melakukannya dengan niat sombong.
Jadi kalau dari semua ini kita akan bisa memahami bahwa yang dilarang adalah kesombongannya, bukan memanjangkan bajunya. Tapi orang bertanya, kenapa memanjangkan baju dianggap sombong? Nah, ini kita harus memahami konteks budaya lagi. Kenapa memanjangkan baju dianggap sombong pada waktu itu? Karena Bapak Ibu sekalian, pada zaman itu kain masih mahal. Orang memakai baju adalah sebuah kemewahan. Kita lihat dalam cerita para sahabat, banyak sahabat yang tidak punya baju. Yang dia punya baju cuma satu lembar dipakai bergantian dengan istrinya. Banyak ceritanya, bukan cuma satu. Dulu pada zaman itu, raja saling memberikan hadiah. Dengan apa? Dengan baju. Nabi beberapa kali mendapatkan hadiah baju dari raja. Raja loh ini. Sekarang kira-kira itu wajar nggak? Sekarang orang kalau kalau raja sekarang atau presiden gitu ngasih hadiah bukan baju lah. Baju dianggap sebagai hal yang biasa. Tapi kenapa dulu orang ngasih baju? Karena baju adalah kemewahan. Kain masih mahal dan kain tidak dibuat di Arab waktu itu, mengimpor. Maka kemudian di antara tradisi orang jahiliyah waktu itu ingin memamerkan kekayaannya dengan memakai baju yang mewah dan kemudian memanjangkan bajunya untuk mengatakan, saya duit saya banyak nih, baju saya seret-seret aja biasa nih kain ini. Kalian mah baju susah. Maka yang dimasalahkan di situ adalah mengenai kesombongannya bahwa tradisi menyombongkan diri dengan memanjangkan baju itu yang harus dikoreksi, maka kemudian Rasulullah melarang memanjangkan baju. Itu sama dengan eh, contoh ya, bagaimana Rasulullah berinteraksi dengan masyarakat itu dengan menjadikan budaya itu sebagai salah satu pertimbangan. Rasul mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, laula anna qaumiki hadithu ahdin bil Islam, labanaitul Ka'bah ala qawaid Ibrahim. Wahai Aisyah, seandainya bukan karena kaummu itu orang Arab di sini ini baru saja masuk Islam, kalau bukan seandainya karena mereka baru masuk Islam, pastilah Ka'bah aku robohkan, kemudian aku bangun kembali dengan berdasarkan fondasi yang dibuat Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Ka'bah dulu itu pondasi dibuat oleh Nabi Ibrahim. Ketika terjadi banjir pada zaman Nabi Rasulullah belum jadi Rasul, umur sekitar 35 tahun, terkena banjir, roboh. Oleh orang Quraisy dibangun kembali, tapi uangnya nggak cukup karena mereka mensyaratkan harus pakai uang yang halal. Uangnya nggak cukup, maka kemudian diperkecil. Ada sisi yang tidak dibangun, yang sekarang jadi Hajar Ismail itu. Diperkecil dia size-nya. Sehingga itu yang Ka'bah yang sekarang tidak sesuai dengan fondasi yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi walaupun demikian, ketika Rasulullah Fathu Makkah mengalahkan orang kafir Quraisy, tidak serta-merta kemudian Rasulullah merobohkan Ka'bah mengatakan, lah ini salah kok Ka'bahnya. Kita bangun kembali seperti yang zaman Nabi Ibrahim, yang benar. Rasulullah tidak melakukan itu. Alasannya apa? Alasannya karena orang Arab baru saja masuk Islam. Karena Ka'bah di mata mereka sakral. Ini sebelum Islam ya. Sebelum Islam Ka'bah adalah sakral. Nah kalau tiba-tiba dirobohkan oleh Nabi, nanti orang mengatakan ini Nabi cap opo. Oh, Ka'bah dirobohkan. Jadi Rasulullah sangat memperhatikan masalah eh, budaya masyarakat. Sama dengan hal tadi itu mengenai baju yang dilarang adalah kesombongannya. Dan itu bukan pendapat saya, Nyun Sewu, bisa dibaca di Syarah Nawawi, Imam Nawawi sendiri dalam Sahih Muslim, dibaca dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar, dan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama besar yang lain. Oke, jadi yang dimaksud dilarang di situ adalah mengenai kesombongannya. Jadi kalau dia memanjangkan, ini menurut saya dan juga mengikuti para ulama, yang memanjangkan bukan dengan niat sombong maka tidak apa-apa. Batasnya seberapa? Ya, memang ada beberapa hadis yang Rasulullah dan para sahabat terutama dalam beberapa riwayat mengatakan dikatakan bahwa baju mereka itu sampai di pertengahan apa namanya bawah lutut ya, apa namanya? Eh, jadi antara lutut dengan mata kaki di pertengahannya. Tapi sekali lagi, kalaupun ada yang memanjangkan di bawah mata kaki, tidak dengan niat sombong, maka tidak apa-apa. Itu seperti ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin memakai baju yang bagus. Saya selalu ingin memakai baju yang bagus. Apakah termasuk sombong? Rasul mengatakan, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah indah menyukai keindahan. Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas.
Sombong adalah kalau kamu merendahkan, menolak kebaikan dan menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu baru namanya sombong. Kalau sekedar memakai baju bagus, tidak apa-apa. Jadi baju bagus itu juga adalah bagian dari syariat. Terlihat sebagai dengan penampilan yang indah adalah bagian dari syariat. Karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Maka kalau ada orang memakai baju dibawa dengan niat supaya pantas, pantas dengan di mata masyarakat dan tidak ada niat sombong sama sekali, maka juga tidak apa-apa. Demikian wallahu alam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya cukup jelas nih disampaikan oleh Ustaz Ahmad Dahlan tadi. Ada pertanyaan Ustaz, yang ketiga dan mungkin ini pertanyaan terakhir nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian. Dari 3079_Wiwin. Assalamualaikum Ustadz, maaf mau tanya, bagaimana dengan cadar? Apakah ada hubungannya dengan budaya Arab atau murni syariat? Syukron Ustadz. Ya, tentang cadar juga sama ya. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan wajib, sunnah, dan mubah. Yang mengatakan mubah artinya itu adalah budaya, murni budaya. Yang mengatakan mubah, misalnya Syekh Qardawi mengatakan itu adalah mubah. Mubah artinya bahwa dipakai monggo, tidak dipakai nggak apa-apa. Sunnah mengatakan kalau dipakai lebih baik. Ini pendapatnya Syekh Albani. Yang wajib, yang mengatakan harus pakai. Ini pendapatnya ulama-ulama Saudi, Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dan lain-lain. Bagaimana dengan kita ya monggo dipilih, tetapi kalau menurut saya ya maksimalnya adalah sunnah, tidak lebih dari sunnah. Bukti bahwa dia tidak lebih dari sunnah adalah bahwa orang yang haji, perempuan yang haji, kalau dia ihram tidak boleh memakai cadar. Di antara larangan ihram bagi seorang perempuan adalah memakai cadar. Bagaimana mungkin suatu yang wajib malah tidak boleh dipakai ketika dia melakukan ibadah yang paling agung di antara ibadah yang paling besar, haji. Jadi kalaupun misalnya kita memilih, menurut saya pilihannya adalah mubah atau sunnah. Kalau kita maksimal menganggapnya itu syariat adalah sunnah. Tapi kalau wajib, menurut saya ya ini juga bukan pendapat saya pribadi, tapi mengutip para ulama adalah dia tidak sesuai dengan kalau kita hubungkan dengan konsep syariah yang lain. Tapi intinya kalaupun ada orang bercadar, jangan dilihat secara negatif. Ini juga persepsi yang sangat salah ya. Sampai ada orang yang melarang cadar. Kenapa melarang cadar? Itu seperti orang melarang memakai sarung begitu untuk sholat. Apa salahnya orang pakai sarung? Apa salahnya orang pakai cadar? Kalau dia dengan niat memang karena ingin melaksanakan syariat. Orang pengen pakai syariat kok kamu larang, itu apa? Apa logikamu begitu? Dan siapa kamu sih sebenarnya bisa melarang-larang orang begitu? Kita syariat Allah. Kalau dia meyakini sebagai syariat, ya biarlah dia melakukan keyakinannya. Bukankah kita orang yang katanya toleran begitu ya? Katanya toleran, tapi kalau berbeda dengan kita dilarang. Ini toleran yang cap opo gitu. Logika apa yang dipakai orang yang katanya toleran, tapi kalau ada orang yang berbeda dengan dia, nggak boleh. Maka kalaupun yang memakai cadar, monggo silahkan kalau itu diyakini sebagai bagian dari syariat. Tapi juga yang tidak memakai cadar, jangan disalahkan juga oleh yang memakai cadar begitu. Karena itu juga adalah pilihan yang bagi dia juga adalah syariat. Demikian wallahu alam. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan semoga itu bisa menjadi ilmu bagi kita semua untuk kita amalkan. Jazakumullah khairan juga kepada para peserta. Semoga materi kita pada pagi hari ini, ngaji kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Abidah, Ustadz Afan bisa minta PPT-nya, insya Allah ya nanti akan kita bagikan lagi di grup, kita sampaikan di grup seperti itu. Jazakumullah khairan Ustadz Ahmad Dahlan atas ngopi bareng pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir pada saat ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di ngopi bareng Ika di pertemuan selanjutnya. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan akhwat sekalian tetap istiqomah untuk belajar. Baik, kami akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.